Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, semuanya sehat? Alhamdulillah. Bang Gur harapkan semuanya dalam kondisi sehat semua ya. Baik, sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa dulu membaca surat Al-Fatihah. Membaca berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan dengan berdoa teman-teman kita yang masih sakit dan juga kita yang di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengabsen dulu ya. Sebelumnya hadir semuanya ini ada namanya Pak Mehmet Ahmed, ada hadir alhamdulillah. Ada juga namanya Pak Tata, hadir. Hadir alhamdulillah. Ada juga Pak Ipul, hadir. Hadir alhamdulillah ya. Baik semuanya anak-anak yang hadir, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya masih ingat kan kemarin itu anak-anak kita belajar tentang surat yang kemarin itu adalah surat Atin ya. Coba diingatkan lagi, ada namanya tepuk surat Atin kan? Ya, baik, kita bersama-sama tepuk surat Atin. Tepuk surat Atin. Nama surat Atin. Artinya buah tin. Jumlahnya 8 ayat. Diturunkan di Mekah. Urutan 95. Yes, ya 95. Yes, ya. Baik semuanya. Mudah-mudahan tidak lupa ya dengan pelajaran kita yang kemarin, karena nanti kita akan masuk lagi pelajaran yang berikutnya. Masih semangat semua ya? Iya, semangat, semangat, semangat. Yes, iya dong begitu ya. Jangan masih ngantuk. Oke, selanjutnya kali ini insya Allah kita akan mempelajari satu materi, yaitu KD-nya itu adalah Rasulullah idolaku. Ya, Rasulullah idolaku. Kemudian nanti di antara tujuan pembelajarannya, kalian harus benar-benar bisa mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan bahwasanya idola sesungguhnya buat kita ini adalah siapa. Nanti pembelajaran kali ini Pak Guru akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya nanti Pak Guru akan membagi beberapa kelompok ya, dibagi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok itu akan melakukan analisis ya, akan melakukan analisis, kajian, kemudian juga menyimpulkan. Kemudian setelah yang kedua tadi menganalisis ya, itu kalian itu dilanjutkan dengan mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, dilanjutkan nanti ada penilaian antar teman dan memberikan sebuah kesimpulan ya dari Pak Guru atau juga dari teman-teman ada yang belum jelas dan sebagainya. Kemudian setelah memberikan kesimpulan, ada tugas dari Pak Guru untuk besok ya. Kemudian dilanjutkan juga ada namanya persiapan pembelajaran kemarin yang akan ada kaitannya juga dengan pembelajaran sekarang ya. Oke, itu diantara materi yang akan kita pelajari. Sebenarnya tahapan-tahapan dari model pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik, yang pertama adalah mengorientasikan masalah. Kenapa kita melakukan orientasi masalah pada saat ini? Karena sekarang ini banyak sekali di antara anak-anak Islam yang salah memilih idola. Ya, di antara anak-anak Islam ini salah memilih idola. Ada yang mengidolakan seorang artis, ada yang mengidolakan seorang ada yang mengidolakan seorang penyanyi dan lain sebagainya. Boleh tidak sih itu dilakukan? Ya. Boleh tidak itu dilakukan? Ya sebenarnya boleh-boleh saja sih, ya kan? Boleh-boleh saja kita mengidolakan orang lain, ya kan? Yang penting ada beberapa ketentuannya ya. Ada beberapa ketentuannya.
gitu. Nah, nanti silakan kalian kaji. Sesungguhnya yang pertama masalahnya itu orientasi masalah yang pertama itu adalah siapakah model atau siapakah idola kita yang patut kita jadikan idola yang sesungguhnya. Kedua adalah adakah contoh ya prototipe yang kita bisa jadikan idola buat kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Itu orientasi masalahnya. Silakan, sudah dibagi kelompok semuanya? Sudah ya. Ada berapa kelompok? 4 kelompok. Oke, setiap kelompok itu boleh kasih nama ya masing-masing. Kemarin sudah ditugaskan untuk membawa kertas folio bergaris F4 ya, untuk menuangkan hasil kajian, analisis dan juga hasil dari bisa menyimpulkan. Jadi ada 3 dalam kegiatan sekarang ini, yaitu mengkaji, menganalisis ya, kemudian mengkaitkan dengan kondisi saat ini. Oke. Sudah bagian semua? Sudah, alhamdulillah. Nah, untuk sumber-sumbernya kalian boleh namanya mengambil dari beberapa referensi. Ada dari buku-buku pelajaran, ada juga dari YouTube. Pak Guru juga sudah menyiapkan YouTube ada channel dari Pak Guru ya, Taslim Channel, boleh dikunjungi, juga ada di situ video bagus untuk menambah referensi. Ada juga satu channel lain seperti yang Pak Guru sarankan, ada namanya Guru Pintar. Itu bagus, itu ada video-video tentang pembelajaran untuk kita semuanya. Oke ya. Baik, selanjutnya jadi sudah dibagi kelompok. Oke. Nah, silakan dikaji ya. Nih, diantaranya Pak Guru juga sudah menyiapkan slide untuk ya. Diantaranya Pak Guru sudah menyiapkan slide untuk bahan materi juga, yaitu Rasulullah idolaku, kisah keteladanan Nabi Daud. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya yang menjadi idola itu adalah Rasulullah, dan diantara contoh Nabi dan Rasul itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Oke. Kemudian, nah di sini, didinya sekali idola. Namun apakah idola tersebut dapat membawa kita kepada kebaikan? Ya, idola adalah figur yang kita cintai, kita ikuti dan menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ternyata ada informasi dalam Al-Qur'an ya, yaitu terdapat dalam surat Al-Hajjab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Sebentar ya. Nah, itu jadi ternyata Allah telah memberikan informasi, hanya para nabi dan rasul Allah saja yang bisa membawa kita kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Ingat, jangan sampai salah pilih idola, karena nyesalnya nanti nggak ketulungan ya. Oke, selanjutnya di antara para rasul yang akan kita pelajari kali ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Merupakan keturunan yang ke-10 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Ibsa bin Uwaid. Oke. Pada zaman ada hidup 2 raja. Yang pertama adalah Raja namanya adalah ada Raja Tolut, yaitu raja yang baik, yang rendah hati, tidak sombong, suka menolong orang lain dan suka tekun beribadah. Kemudian yang kedua adalah raja yang jahat, yaitu Raja Jalut, adalah raja yang buruk, bersikap sombong, menindas rakyat dan suka berfoya-foya. Nah, itu. Sehingga pada suatu ketika dikisahkan bahwa terjadi peperangan di antara kedua raja ini. Tentunya Nabi Daud alaihissalam akan memilih membela raja yang baik, yaitu namanya Raja Tolut tadi, sehingga menghasilkan sebuah pertempuran yang luar biasa ini. Nah, diantaranya gambaran terjadinya pertempuran antara Raja Tolut dengan Raja Jalut. Dalam pertempuran tersebut tampak tidak seimbang memang antara jumlah kaum muslimin, yang orang-orang yang baik, Raja Tolut itu ya, dengan jumlah orang-orang yang jahat yang dipimpin oleh Raja Jalut. Maka kata Allah, jangan khawatir, karena sesungguhnya berapa banyak kelompok-kelompok
Ya, berapa banyak kelompok-kelompok yang jumlahnya sedikit namun Allah menangkan asalkan kita yakin kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Subhanallah. Dilanjutkan lagi, akhirnya dengan pertolongan Allah Nabi Daud yang masih muda belia dapat mengalahkan Raja Jalut ya, yang tinggi besar, sehingga pasukan kaum muslimin dapat memperoleh kemenangan. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan lagi, sehingga pada suatu ketika Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Beliau memiliki mukjizat melunakkan besi dengan tangannya ya. Beliau mendapatkan kitab Zabur, tekun beribadah. Nah, dan beliau menjadi raja yang bijaksana, menyayangi rakyatnya dan gemar beribadah. Oke. Nah, dalam menjalankan kehidupannya sebagai raja, Nabi Daud memiliki sifat-sifat terpuji, di antaranya adalah tawadu, suka menolong, tekun beribadah. Bedanya apa sih Pak ini? Yang namanya tawadu itu adalah rendah hati, ya, tidak sombong. Karena Nabi Daud meyakini, paham bahwasanya apa yang beliau nikmati hari ini, apa yang diperoleh hari ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga suka menolong, sehingga dia kekayaannya itu dia sumbangkan, dia bantu untuk menolong, untuk membantu rakyatnya yang kekurangan. Kemudian juga tekun beribadah, artinya apa? Artinya dalam kondisi yang begitu sibuk, namun tetap Nabi Daud alaihissalam senantiasa mengingat Allah, berdoa, berzikir, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari bersama menteladani, mencontoh perbuatan terpuji para nabi. Jangan pernah berlebihan dalam mengidolakan manusia, karena kasih manusia tiada abadi, sayangnya sering berganti. Berharaplah hanya kepada Allah, kasihnya tiada tertepi, sayangnya Tuhan pasti, janjinya pasti. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Itu diantara materi yang perlu kalian ketahui juga. Nah, nanti boleh juga kalian cari referensi lain, ada di buku pelajaran, ada di buku kisah-kisah, di perpustakaan juga sudah banyak. Kemudian juga ada di video-video yang tadi Pak Guru sebutkan, di video Pak Guru juga ada, di video channel-channel yang lain juga ada. Bagaimana? Sudah dapat semuanya hasilnya? Ya, baik. Kalau sudah dapat semuanya anak-anak, silakan dipresentasikan ya. Oke, siapa yang mau mempresentasikan kelompok berapa dulu nih? Ya, ada kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, Ibu Saida silakan dibacakan. Baik, terima kasih. Ya, kelompok 2. Siapa namanya? Oh, Pak Mehmet, silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih. Ya. Baik, kalau tidak ada sudah paham semuanya, kalian bisa menyimpulkan apa yang tadi kalian pelajari, yaitu ternyata idola yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Namun tetap kita boleh mengidolakan orang lain selama orang lain tersebut masih berada pada manhajnya para nabi dan para rasul. Kemudian Nabi Daud suka membantu. Salah satu contohnya adalah Nabi Daud alaihissalam yang bersikap tawadu, gemar beribadah, kemudian juga suka menolong orang lain. Sudah ya. Baik, selanjutnya di antara teman-teman, di antara ini ada yang bertanya barangkali belum jelas ya, sebelum nanti ditutup. Oh ya, silakan bertanya. Bagaimana pertanyaannya? Oh ya, pertanyaannya di mana sih sebenarnya Nabi Daud itu tinggalnya? Ya, mohon maaf ya, dari tadi kita menerangkan tapi belum tahu Nabi Daud itu ada di mana. Baik, Nabi Daud itu sebenarnya ada diterangkan bahwasanya beliau itu tinggal di daerah Syam. Syam itu kalau sekarang sudah tidak ada, adanya yaitu di daerah Palestina, kemudian Yordania dan juga Damaskus atau Syria, itu adalah masuk wilayah Syam ya, masuk wilayah Syam. Maka yang tepatnya lagi bahwasanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, karena kedua-duanya tinggal dalam satu kerajaan, yaitu ada di daerah Palestina. Maka sekarang masih ada namanya Haikal Sulaiman, itu tempat peninggalan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, itu ya pertanyaannya. Baik, kalau sudah semuanya nanti silakan
ada tugas yaitu tes sumatif, dibagi semua ya tes sumatifnya. Sudah dapat semuanya? Sudah, alhamdulillah tes sumatifnya sudah ada. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, baik, semuanya sudah bisa mengerjakan semua ya tes sumatifnya. Baik, selanjutnya insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari kisah-kisah yang lain, yaitu ada namanya kisah Nabi Sulaiman, yaitu kita akan membuat namanya clipping sederhana ya. Clipping sederhana, silakan dibawa alat-alatnya ya. Alat-alatnya itu ada gunting, kemudian ada gunting, ada lem, dan juga kertas asturo warna, biar kita nanti membuat clipping yang bagus di antara gambar-gambar imajinasi tentang para rasul dengan sifat-sifatnya yang akan kita gunting dan akan kita tempel. Paham semuanya? Ya, jangan lupa PR-nya juga dikerjakan. Sudah? Baik, alhamdulillah. Cukup sekian dari Pak Guru. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.